Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan mendiskusikan suatu tema yang cukup populer pada mata kuliah struktur dalam perkembangan tumbuhan, yaitu kaitannya dengan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini perlu kita pahami merupakan suatu strategi bagi tumbuhan untuk mengimbangi meningginya postur tubuhnya disebabkan oleh adanya pertumbuhan primer sehingga menjadi stabil. Karena bisa kita bayangkan ketika dia hanya tumbuh meninggi tanpa membesar atau melebar, maka secara konstruksi akan sangat rentan sekali. Oke, selanjutnya kita lihat beberapa hal istilah-istilah yang mungkin akan sangat akrab pada mata kuliah ini ya. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin akan sangat penting kalian pahami, yaitu istilah apa itu pertumbuhan sekunder itu sendiri. Ya, jadi kalau di sini bisa kalian lihat, cermati bahwa adalah suatu pertumbuhan yang terus-menerus ya, yang akan menyebabkan suatu batang dan akar itu menjadi penebal atau bisa dikatakan pertumbuhan ke arah samping. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, kenapa tumbuhan bisa mengambil peran seperti ini atau melakukan peran seperti ini. Maka kalau kita lihat di sini ada aktor-aktor utamanya atau apa sih yang berperan ya. Kalau kita lihat di sini, maka kalau kaitannya dengan pertumbuhan yang tidak berbatas, maka kita akan bicara suatu struktur embrional atau struktur yang suka membelah, yang kita kenal dengan istilah meristem. Nah, dikaitkan dengan pertumbuhan sekunder, maka ada istilah secondary meristem atau meristem sekunder. Artinya kalian pun harus ingat bahwa sebelumnya sudah dikenal, yaitu apa yang dikatakan sebagai meristem primer. Tidak akan kita ulang lagi di sini. Nah, ada 3 hal yang penting di sini yang perlu kita cermati, yaitu ada struktur yang namanya kambium, ada struktur yang namanya velogen atau disebut dengan kambium gabus ya, atau kambium tepi ya, dan juga ada perisikel. Nah, yang terakhir ini lebih banyak nanti pada daerah akar. Nah, produk dari aktivitas ini sesuatu hal yang sebenarnya sudah sangat akrab kita kenal ya, yaitu ada kayu ya, ada kulit ya, kulit batang ya, dan ada juga nanti organ-organ lateral, misalkan di sini dikaitkan dengan akar lateral. Nah, di mana akan kita jumpai tipe pertumbuhan seperti ini? Nah, kalau kita lihat pada tumbuhan, maka untuk tumbuhan yang ada saat ini kita akan melihat di sini ya, bahwa dia akan ada di tumbuhan berbiji atau di spermatopita, dan itu terwakili oleh gimnosperme, dan kalau di angiosperme dia dominan pada dikotil. Nah, di monokotil akan kita lihat di sini jarang atau kita temui di sini ya, untuk monokotil ini. Meskipun demikian akan di sini kalian bisa lihat ya, bahwa pada awal-awal tumbuhan tingkat rendah ya, dan lihat dari beberapa fosil yang ada itu sudah diinisiasi ya, misalkan di sini ada di Lycophyta maupun di tumbuhan jenis laku yang lain ya. Tapi dominan sekarang ini akan kita jumpai dia banyak pada tumbuhan berbiji. Nah, selanjutnya bagaimana ini struktur yang namanya struktur sekunder ini bisa terbentuk? Coba kita lihat di prosesnya ya. Prosesnya ini dalam hal ini akan kita lihat pada 2 hal utama, yaitu pembentukan struktur kayu dan struktur di bagian kulit, tepatnya ini phloem ya. Wood itu adalah xilem sekunder, bas itu adalah phloem sekunder. Bagaimana pembentukannya? Kalau jadi satu kesatuan akan kita lihat dia sebagai satu kesatuan, biasanya dalam struktur kayu akan nampak sekali ya, yang dominan adalah struktur